Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina la maulana illa Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Bujer, juga teman-teman penyuluh, juga staf dan semuanya, adik-adik calon pengantin rahimakumullah. Alhamdulillah siang hari ini kita dipertemukan di KUA Kecamatan Bujer dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ini pertemuan menjadi sebuah saksi nanti bisa berkumpul dalam surga Allah, dan mudah-mudahan membawa hikmah dan barokah. Apa yang disampaikan bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallamuhu, semoga selalu terlimpahkan kehadiran baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Adik-adikku yang dirahmati oleh Allah, siang hari ini kita dalam pertemuan di KUA Kecamatan Bujer dalam momen bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan. Perlu apa sih Ustaz? Kok ada bimbingan perkawinan? Perlu apa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Coba. Ada yang bisa menjawab? Perlu apa bimbingan? Untuk apa bimbingan? Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Saking karena banyaknya angka perceraian dalam saat ini, adik-adikku ya, sampai ini ada yang sudah puluhan tahun menikah, ada yang sudah punya menantu, bahkan ada yang sudah mau punya cucu. Ini mendekat pada pengadilan agama. Kenapa Ustaz? Dua bikin yang prompreng, dua di sektor. Tidak mudah menyatukan hati dan pikiran, ya. Tidak semudah orang membalik tangan. Oleh karenanya masih banyak angka perceraian dalam saat ini. Maka adik-adik semua sebelum diterbitkan surat nikahnya harus mengikuti bimbing sebagai bentuk bekal dalam menjalankan kehidupan baru supaya bisa menuju dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan adik-adik semua yang hadir di sini dijadikan orang yang penuh kebahagiaan dunia akhirat, dikaruniai turunan sholihin wassolihat. Amin amin ya rabbal alamin. Terminologi di dalam huruf nakah ini tadi disebutkan oleh Ramubarok bahwa di dalam pernikahan ini harus disertai dengan niat yang baik. Ini masuk dalam kategori nakah. Ya, nakah, ingat ya, ada huruf nun, ya kan? Ada huruf kaf, ada huruf apa? Ha, ya. Nakah. Coba huruf pertama huruf apa? Nah, ingat nih, nanti kalau bisa ditanyakan dan bisa menjawab, dapat amputasi. Ya, mudah-mudahan tepat kasih status ibu begini. Gak akan bakso kenyang kan? Yang pertama nun. Apa nun Ustaz? Kita harus beringat. Nun itu adalah niat. Kata Ramubar tadi, apa niat yang baik? Diniati pada mengikuti sunnah Rasul dan mengamalkan anjuran yang dianjurkan di dalam Al-Qur'an. Jadi banyak sabda Rasul tentang pernikahan itu. Salah satu di antaranya fadlul muta'ahhil 'alal 'azib ka fadlil mujahid 'alal qaum. Jadi keutamaan orang yang menikah ini jauh lebih besar daripada orang yang masih membujang. Artinya bagaimana Ustaz? Orang yang menikah pahalanya sangat bagus. Munyare benjeren biade anika mentahika jadi benjeren. Itu paham? Kalau sudah menikah ya pernah siapa? Jadi sama dengan orang yang
tidak akan menghadapi kayak tetangga tak kira itu atau bisa. Tapi dengan menikah maka itu adalah keutamanya sama dengan orang yang berperang fisabilillah, sama dengan orang yang berperang fisabilillah. Jangankan memberikan nafkah kepada seorang istri, bagi suami-suami ini calon suami ya, jangankan ini memberikan nafkah kepada istri ya, nego jika bisa nah boleh pas nakak kamu sebenarnya cukup kami sudah alhamdulillah berarti mereka sudah angkat semua. Ini menyentuh orang salah paham dan Ustaz menegur bini diri mau bini orang jauh itu mulai dari saksi bini dari takut coba an-nasyidu an-nisahatu lakum faktu harsatu an-nasyidu terbutakku dari air kecil nah boleh masukkan ini kepada semare mereka bahkan adik-adikku ya disebutkan dalam sebuah keterangan merendi minta bantu bisa kita ada yang bisa ayo nggak bisa ya bisa. Ini kalau bisa minta duluan siapa pasangannya saya itu mas ini siapa namanya Yunia. Kalau minta duluan sama mas tergantung bahasanya apa mas ranjang bergoyang mas bumi bergetar sama macam bahasa di sekolah intan aja mas bumi bergetar atau bahasanya Dimas bini Dimas lima D Mulyasti ini pakai bahasa mas begini bagaimana Ustaz sama dengan orang yang berumroh ke tanah suci raja kecil mulai ini minta ada syarat minta ada mau sedang minta mereka usut mulu bentuk itu tapi ya kalau minta duluan seorang istri mas ranjang bergoyang mas maka ini pahalanya sama dengan orang yang umrah ke tanah suci. Berapa biayanya? 36 juta. Ini umrah 1 kali, mau minta sekali ya, mau pas minta 2 kali semua. Umrah 2 kali. Sampai 3 kali Ustaz, itu kali umrah. 4 kali cepat. Betul. Kok cek besarnya Ustaz pahalanya itu sampai dari melihat jangan memberikan nafkah nekuk kujur aja Ustaz apa karena itu adalah sebuah perjuangan yang mana perjuangan itu menyatukan hati dan pikiran ini tidak semudah orang memberikan. Oleh karenanya banyak orang yang sudah puluhan tahun tapi nyatanya masih mendekat betul boleh sekarang hafid iya boleh sekarang kekurangan ekonomi boleh sekarang karena renggangnya komunikasi dengan komunikasi harus selalu dekat dengan istri. Satu contoh misalnya selagi tajul ke Batam sebini berada minta pengakan sop buntut selagi tanya ke sini makan apa kok makan sop buntut jadi apa yang boleh dengan hawa ini sebagai asal itu penting komunikasi kepada istri. Entar jualan selagi ini udah di sini oleh apa kok masih datang ke pasar bagi tampar tuh itu adalah nilai kedekatan seorang suami kepada istri. Melepas aku sehari penting tidak komunikasi sekali dengan Ustaz 1 hari misalnya di kantor dan ada komunikasi sama sekali bersama istri, ini yang menjadi kerendahan. Bisa ini terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, bisa goyah dalam rumah tangga kepada yang mendekat dengan agama. Maka niatan yang baik yang pertama niat karena Rasulullah, 2 niat karena mengamalkan anjuran di dalam Al-Quran perintah Allah. Ya, kalau niat lainnya
Ustaz? Tidak boleh. Niat karena kekayaannya, si istri karena kaya saya menikah, dia karena dia punya harta, jangan. Orang lain akan berdampak negatif. Kan tak cinta, tak senang orang, tapi kan punya itu niatannya salah. Kalau niatannya sudah salah, maka pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam pernikahan maka itu serta salah. Sama dengan orang berdiri menghadap ke arah barat, ke kiblat. Allahu Akbar. Sedekah, salat, karena diniati. Iya kan? Ya kalau sholat zuhur 4 rakaat Allahu Akbar dapat pahala. Kenapa dapat pahala Ustaz? Karena diniati sholat. Yang satu contohnya ada juga orang menghadap ke arah kiblat, ke barat, berdiri bagus kan? Minta kosong. Baik kalau sekejar tidak dicatat pahala. Kenapa? Sama bentuk pekerjaannya, berdiri, bersedekah, menghadap kiblat sama, tapi kenapa kok beda? Yang satunya karena dihitung pahala, yang satunya dihitung mubah. Kenapa? Karena niatannya beda. Kalau yang musalli yaitu pahala, karena itu adalah pekerjaan ibadah. Tapi kalau berdiri bersedekah pakai tong kosong jadi ini namanya paham. Dan ini niatan kalau salah tidak disandarkan pada Gusti Allah, tidak dia sandarkan pada Gusti Rasul, maka kurang afdal di dalam pernikahan. Paham? Karena hartanya saya menikahi istri saya karena hartanya, ada orang seperti itu kan? Itu akan berujung negatif. Dulu ada seorang janda, saya cerita ya. Ada seorang janda, tahu janda? Janda itu orang perempuan yang ditinggal suaminya. Si janda ini tua, sudah agak tua lah, berkisaran umur 50 ke atas atau hampir 60. Lah angka nyong-nyong, mendingan keren. Bang, saya nggak dididik mereka. Ini sudah 60, jadi sudah banyak bersahabat badannya dengan kolesterol asam urat, bonyong-bonyong. Tapi jandanya kaya, banyak banget. Ada seorang laki-laki, gua tangkimu betak, pernah bilang, jangan sakit kok, pasti dilarang keluar, kan sudah gimana? Jadi kodenya. Berarti menginginkan seorang janda bukan karena disandarkan kepada perintah Allah, tapi disandarkan karena harta. Akhirnya gimana? Si laki-laki orang miskin ingin berubah kehidupannya dari miskin menjadi kaya. Logikanya kalau saya menikah janda tua itu pasti dia mati duluan. Kalau dia mati duluan pasti matanya milik saya. Itu menjadi tirka. Akhirnya menikah. Gampang-gampang diminta sudah. Ya enggak. Saya nyanyi kan. Saya nyala berpas di cek mancing di bukan berbahagia. Akhirnya dia setelah diminta dikawin, entah beberapa hari ini yang sakit justru bukan jandanya yang sakit, bukan janda yang sakit, bukan jandanya yang sakit. Yang sakit ini sesak itu laki-lakinya yang sesak. Kok bisa ya Ustaz? Sudah keagungan Allah. Akhirnya dibawa periksa, dibawa ke tabib, diobati. Setelah diobati kena racun. Susunya kadaluarsa. Paham? Keracunan susu yang sudah kadaluarsa sudah tua dinikahi, susunya juga kadaluarsa. Maka keracunan meninggal. Yang laki-laki yang meninggal bukan si janda. Nah, kan? Karena harta nggak baik, karena kecantikannya kurang baik. Saya menikah istri saya karena cantik, karena anggun. Lah, itu akan berdampak negatif juga pada akhirnya. Kait dengan kesabaran, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah, sabar di dalam menghadapi cobaan nantinya. Belajar sabar,
beri dia menerima. Sabar itu bisa menerima dengan lega di dalam hati, menyikapi sebuah permasalahan dengan adem tanpa pertengkaran. Lain ini kan yang mana sabar? Paham? Contoh misalnya sabar. Contoh misalnya sabar in dalam melaksanakan kata-kata orang bini nakal dalam sholat, selaki ngajak tak tulis dia sebini. Kita harus selaki memulai dari awal. Artinya yang laki-laki ini menjadi uswah secara bilhal kan. Contohnya, insya Allah bini selain dari abad nyonggoy semapan, juga insya Allah terbuka hatinya pasti ikut suami. Paham? Ini adalah salah satu contoh. Jadi kesabaran itu sangat penting. Sabar ini ilmu tingkat tinggi. Ya, sampai sekarang harus ditingkatkan kesabaran. Tidak ada batasnya untuk kesabaran. Insya Allah dengan kesabaran kita tenang menghadapi segala macam bentuk rintangan. Karena kenapa Ustaz? Sabar itu ibaratnya payung. Paham? Oni ke pajung. Payung itu ya tidak akan bisa menghentikan hujan. Tadi cerita orang ke pajung, hujan bos terang. Ya, orang ke pajung di sana lebih kok. Tidak bisa. Payung itu tidak akan bisa menghentikan hujan. Tapi setidaknya dengan orang memahami dengan payung, orang itu bisa berdiri di tengah hujan tanpa kebasan. Paham? Payung tidak akan bisa menghentikan hujan, tapi setidaknya orang yang memakai payung bisa berdiri di tengah kehujanan tanpa kebasan. Artinya bagaimana? Karena sabar itu ibaratnya payung, begitu juga dengan kesabaran. Sabar akhir dengan orang yang sabar itu permasalahan akan berhenti. Kok mau sabar masalah tak bakal ada? Mustahil. Pasti terjadi, pasti terbentuk. Terjadi pasti permasalahan itu. Cuman dengan kesabaran setidaknya kita bisa menghadapi segala macam bentuk rintangan dan tantangan. Betul. Nah ini kan muka-muka sambian tapi yang kayak itu ya bakal hati-hatinya akhirat ya Allah. Lagi terakhir dari boleh sikapi dengan husnul. Apa husnul? Perasaan kasih mapan. Selaki dan angkat itu mempunyai perasaan kasih mapan ke sebini mempunyai perasaan kasih mapan ke selaki. Jangan sensitif, jangan dengan itu suudon selalu prasangka yang jelek. Jangan. Itulah awal kehancuran dalam rumah tangga. Jadi selalu husnudzon ini contoh misalnya ring laki dengan Didi, kan punya kancan Didi, punya kancan. Pas karena mau ikut Didi, ntar kawan Intan, karena Didi naruh Intan. Tahu itu lah, nenggal itu si kanca-kanca ntar kawan itu. Tak boleh lagi betul, deh, lagi kopi deh, Mas. Oleh 10 menit tak ingat lagi, deh lagi kopi, berdekat kanca, Mas. Pakun gini ya. Sampai kalau kali ini ngosok begini, mohon sikap kalau bensyu'udon didik pasti banjir rendah. Berarti dianggap orang perempuan ini tidak tanggung jawab, tidak bisa melaksanakan sebuah tanggung jawab seorang istri kepada suami. Karena pelayanan kepada suami ini adalah sebuah kewajiban, termasuk melayani tamu seorang suami ini kewajiban dari seorang istri. Mohon syu'udon pasti tahu kan banjir rendah ataukah ngampul cuma tuh kepan sama awas ke pengadilan agama. Setiap bulan angka perceraian itu baik. Bagaimana caranya Ustaz? Sifatnya dengan husnudzon, didik, jangan langsung marah kepada Intan karena Intan tidak bisa membuat kopi satu kelikus. Carilah kronologi apa sih permasalahan istri saya ini seorang santri, bahkan saya masih baru menikah, kok sudah lalai melayani seorang suami. Ada apa? Cari kronologinya. Teku omplong teku. Buka gulana, buka omplong bobon. Betul. Mun tada bobon tada bobon, tada gulana. Karena bobok dan gula itu adalah kewajiban seorang suami. Paham?
Kalau tidak ada salah Anda pakai kekasaran kepada seorang istri, ya maka Anda tentu ada. Tapi mau beda berarti orang bini tak tanggung jawab melayani orang laki, kan? Sifat husnudon terus. Orang bini sering diam, ini berarti laki yang seorang istri begitu juga harus husnudon kepada seorang suami. Kadang orang suami itu dimomongin tidak nyaut, tak nyaut, mas, nyari itu ngobrol, mas, mulai sifat kalaban suudon, perasaan kasih coba disangka seorang suami itu ada orang ketiga di dalam hatinya, betul? Mas, mata ini jadi kok, apa boleh dari lain gitu mati, mangkuk ada tak diijabi kok. Tak dirikan-rikan. Lahirnya bagaimana? Sifat itu dengan husnudon. Apa sih Mas Rema ya kok tak langsung yang berjadi, tak langsung nyaut. Ternyata setelah diselidiki laki-laki itu ada hubungan yang gagal, ada usaha yang hancur. Cap bina didik beri kita bercerita pasal polong pajukan sebolong segitu. Siapa dia pikir nak buat model tengah motor jadi dia Malaysia ingkir bini di atas kebukai pokoknya lo buat dong rencana apa sebita toko kopi ingkir bini cari pas ke sebolong memang tak memang ayo memang tak memang lah itulah ternyata sebabnya orang laki panggil kalau berleng bini tak nyaut satu keligus karena banyak usaha segala jadi orang laki itu cintanya luar biasa, tanggung jawabnya pun luar biasa. Karena pun dibagi, ambil di orang tua pun dibagi, kita, biar tua pun dibagi. Dan sekian banyaknya orang laki-laki, bahkan sedunia orang laki-laki tidak bisa dihitung. Tapi satu orang laki-laki yang dipercaya oleh mertua, yaitu Anda yang hadir pada anak ini untuk diberikan putri-putrinya yang ada ini. Mungkin kan di mertua ibu tinggal nih kan, jangan mulai ini elatin sampai latin ambil sampai menjadi seorang wanita yang sempurna bila raja bagi kami. Berarti mertua ini ya kasih sayangnya kepada menantu luar biasa. Maka setelah qabil tu terima bersyarake qabil tu nikah wa taswija bi mahdil madhkur ngalew tanggung jawab nikah intan boleh dididik. Sesemula kayak itu sekian tanggung jawab bapak mungkin pun tanggung jawab bedi besar gitu sampai ala kau boleh nak dimas anak kau boleh tapi mampu ada ke keluarga gitu jamak susah yang laki yang bisa kebaikan bisa insyaallah boleh tak ngalah yang laki cuma malu untuk mengatakan tapi selalu membuktikan. Contohnya baku di anak di kemudian terus di anak terus sudah pintar terus di anak agak berat terong dong dua kalau Allah yang paling anak bini tak yang benar bisa pak tak bisa terakaten dua ke Allah karena apa tak lepal bermalam bini tapi tak terakat ke Allah tidak akan diberikan anugerah. Kenapa? Karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menikah puluhan tahun tidak dikaruniai. Betul? Terakaten, terkait. Tuhan. Insya Allah 1 tahun mundari nggak bisa kikelo ngaditi udah ada pak insya Allah. Dan sebuah kebutuhan tetangga atau pribadi, ya tetangga berkebutuhan tetangga atau kebutuhan pribadi ini adalah sebuah kerumitan awal silakan boleh kibulan nikah satu Allah apa masa opera pun masa repini pernah dipakai dengan rasakan jauh gitu kan mikir sekali mengenai laki yang cintanya luar biasa kayak todus untuk mengatakan yang laki jadi gini kan tanggung jawab itu menjadi sebuah maghfirah menjadi sebuah ampunan yang ada dosa makhluknya tidak bisa diampuni dengan istighfar tak bisa etobatin kalau beristighfar illa al-hamul kecuali dengan beratkan pikiran tentang kebutuhan keluarga. Artinya ambiya semakin banyak tanggungan Pak Bapak wajan iblis syaiton merazakkan pas tambahin Allahumma ja'al nutfatana
dzurriyyatan thayyibatan. Ini kan Allahumma ij'al nutfatana dzurriyyatan thayyibatan. Baca pas terus langsung Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca ya. Kayak lebih bagus bil inzal ya. Wanita inzal, tahu inzal? Mula perang mertua ku inzalnya. Mungkin orang mertua tak jawab Ustaz sebenarnya. Wah, jadi biasakan. Makanya disunahkan baca dulu sebelum menaiki kendaraan ya, kendaraan ranjang sebelum dinaiki. Baca dulu lah kadang-kadang Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya, bareng baca bareng-bareng. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selaki semacam lintas. Mula para selaki dan ada berikut de prokes begini. Dek benulai prokes biko tanggi beri mana? Pucuk ini pun malu tenana. Waduh kita itu atau pejabat negara. Allah yang mengasihkan. Ya kan atau mereka. Jadi emang keturunan itu adalah aset akhir yang akan menjadi sebuah harapan nanti ya. Mun pas pembian anak entah beres tak toro perintah lah pegegein yang tuan pakai badan yang tuan akan jatuh martabatnya gara-gara anak. Tapi pembian pun nembebe rebe anak tapi profesional martabatnya bisa terangkat orang tua gara-gara anak. Amin Allahumma